sempat semuanya, salam sehat. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan memulai belajar IPA. Ibu harap kalian hari ini semuanya semangat ya untuk belajar. Halo anak-anak semuanya, anak-anak kelas 4, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Hari ini kita akan lanjut untuk belajar IPA, tentunya dengan materi yang menarik ya. Sebelum belajar, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan berbagai perambatan dari sumber bunyi. Yang kedua, melalui PPT interaktif, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan dan menganalisis bunyi berdasarkan frekuensinya. Lalu yang ketiga, melalui penjelasan guru, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan perbedaan bunyi yang memantul atau gaung dan gema dengan tepat. Lalu yang keempat, melalui latihan dan pengarahan guru, anak-anak diharapkan mampu menyajikan laporan mengenai sifat-sifat bunyi dengan benar. Anak-anak sudah siap belajar? Yuk kita belajar. Nah, anak-anak masih ingat ya, materi di minggu lalu kita sudah belajar sifat bunyi. Kita sudah belajar mengenai bunyi dapat merambah, lalu bunyi dapat diserap. Kali ini kita akan belajar mengenai bunyi yang dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras, rata, dan padat. Seperti contohnya batu, kaca, kayu, dan kaleng. Terdapat dua jenis bunyi pantul, ada gaung dan gema. Bunyi pantul juga bermanfaat. Kita lihat bersama-sama ya anak-anak, apa manfaat dari bunyi yang bisa dipantulkan? Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan memiliki manfaat untuk mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Oke anak-anak, begini ya ilustrasinya. Bunyi akan dihasilkan oleh kapal, terpantul oleh benda, lalu akan sampai kembali di kapal tersebut atau ditangkap kembali oleh alat detektor. Lalu manfaat bunyi pantul yang kedua, kita bisa mengetahui letak benda di laut. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Lalu yang ketiga, manfaat dari bunyi pantul, kita bisa mengukur ketebalan logam menggunakan alat seperti di gambar ya anak-anak ya. Lalu kita akan belajar mengenai gaung. Apa itu gaung? Gaung biasanya terdengar bersama dengan bunyi asli. Bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Selanjutnya ada gema. Apa yang dimaksud dengan gema? Gema akan terdengar setelah bunyi aslinya. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema terdengar ketika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit. Nah, setelah kita tahu sifat-sifat bunyi, mari kita belajar bunyi berdasarkan frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 anak-anak.
Yang pertama, ada bunyi infrasonik. Infrasonik ini memiliki getaran kurang dari 20 Hz. Ada audiosonik. Audiosonik memiliki frekuensi getaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Lalu yang terakhir ada ultrasonik. Ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Baik anak-anak, lalu siapa yang bisa mendengar bunyi-bunyi tersebut? Yang pertama, infrasonik. Contoh bunyi infrasonik adalah gunung berapi yang aktif, longsor, dan gempa bumi. Bunyi infrasonik ini hanya bisa didengar oleh hewan gajah. Yang kedua, audiosonik. Contoh dari bunyi audiosonik yaitu bunyi petir dan bunyi alunan musik. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh manusia. Lalu yang ketiga, ultrasonik. Contoh bunyi ultrasonik yaitu bunyi alat untuk mengukur kedalaman air laut. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh hewan lumba-lumba dan kelelawar. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui sifat-sifat bunyi, kita akan mencoba melakukan percobaan. Ada percobaan 1, 2, dan 3. Tetapi kali ini kita akan melakukan contoh percobaan yang pertama ya anak-anak ya. Oke, kita lihat contoh laporan dari percobaan. Kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat seperti yang ada di gambar. Contoh format laporan itu seperti ini. Ada judul percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan tentunya kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Ibu beri contoh 1. Judul percobaan kali ini adalah percobaan perambatan bunyi melalui benda padat. Tujuan percobaan mengetahui perambatan bunyi yang dihasilkan melalui benda padat. Alatnya kita bisa gunakan gelas plastik dan benang kasur. Langkah kerjanya: 1. Buatlah satu lubang kecil di dasar gelas plastik. Lalu yang kedua, potonglah tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, kalian bisa memasukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Lalu yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tersebut. Yang keenam, sekarang coba lepaskan benang dari gelas plastik. Lalu yang ketujuh, bicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Lalu yang kedelapan, dengarkan dan catat apa yang teman kalian sampaikan. Lalu setelah kalian melakukan percobaan, kalian pasti mempunyai hasil percobaan. Hasil percobaannya, gelas plastik yang dihubungkan dengan tali akan merambatkan bunyi ke gelas plastik yang lain. Sedangkan gelas plastik yang tidak dihubungkan dengan tali, maka suara tidak bisa merambat atau terdengar dengan jelas. Setelah mengetahui hasil percobaan, kalian harus membuat kesimpulan dari percobaan itu. Kesimpulannya, bunyi dapat merambat melalui benda padat.